Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم أما بعد. Jamaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, ya, sampai Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang tidak bisa terhitung, artinya karena saking agungnya dan saking besarnya karunia Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka itu pertama patut kita syukuri. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya dengan menjaga agar hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, dia terus bertumbuh dan berkembang, ya. Oh, berarti ada iman yang kemudian sakit dan mati, ada bahkan kemudian tidak berkembang. Maksudnya bagaimana? Karena tentunya sebagaimana seseorang dia mendapat kebaikan dari hasil usaha dia, tentu dia berusaha untuk memperbaiki, kemudian dia akan berusaha untuk memenuhi hak-hak atau tuntutan-tuntutan dari satu hal tersebut. Ya, kita ingin menjadi juara kelas, maka tentu kita akan menuntut diri kita untuk belajar lebih keras, mengurangi waktu tidur, mengurangi waktu bermain untuk mendapat sesuatu yang kita idam-idamkan. Begitu juga seseorang, jika iman ingin terus bersemayam di dalam hatinya dan menjadi lebih kuat, tentunya dia harus memenuhi tuntutan keimanan tersebut. Yang pertama misalnya dengan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu melaksanakan atau memberikan pupuk, ya, menyemai bibit-bibit tersebut agar kemudian berkembang, tentunya dengan melakukan amal soleh, ya. Dengan melakukan amal soleh agar iman itu terus kuat, tertancap, tertanam di dalam hati yang paling dalam, sehingga hanya Allah sajalah satu-satunya zat yang diibadahi. Kemudian setelah dia beramal soleh, tentunya dia menjaga agar amal soleh itu tetap eksis, ya, dan tidak mudah hilang dari dalam diri kita. Yaitu tentu kita memiliki teman atau komunitas yang soleh dan solehah. Karena teman yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian diri kita. Maka dalam sebuah kata pepatah atau kata mutiara disebutkan, atau bahkan Nabi SAW bersabda, kalau kamu ingin melihat seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kalau memang kebanyakan teman dia adalah teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk, yang suka berbuat kemungkaran, yang senantiasa berbuat kemaksiatan, maka tentunya kita tidak jauh-jauh dari melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan sebaliknya, kalau teman-teman kita banyak berbuat taat, maka potensi kita pun berbuat taat itu semakin besar. Ya, walaupun memang di setiap komunitas kebaikan mesti ada setannya, ada orang maksiatnya, dan sebaliknya di tengah orang-orang yang buruk pun di sana ada potensi kebaikan, ada orang-orang yang masih memiliki hati yang bersih, tentunya biidznillah. Tetapi cukuplah kita hanya menilai dari zahir seseorang bahwasannya kalau memang teman-teman dia buruk, ya mungkin dia tidak jauh, walaupun kita tidak bisa berburuk sangka. Tetapi lihatlah pertemanan mereka, dia temannya dengan siapa, dekatnya dengan siapa, tempat curhatnya siapa, maka itu bisa kita lihat. Nah, itu diantara cara kita menjaga iman, mensyukuri nikmat Allah. Karena tidak sedikit orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berislam dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengklaim cukup dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal di sana ada tuntutan-tuntutan agar iman itu dapat diakui, atau dia perlu diuji kelayakannya, apakah dia benar dengan klaim imannya itu atau justru dia berdusta.
Dalam satu firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan bahwasannya amanna, kami telah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu. Katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, sungguh kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Padahal iman itu belum betul-betul masuk ke dalam hati kalian. Artinya apa? Klaim tidak cukup, mengatakan saya beriman tidak cukup tanpa disertai dengan amal soleh, tanpa kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung keimanannya tersebut, ya, tanpa juga kemudian menghadapi ujian-ujian yang memastikan bahwasanya memang di hati dia hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu jamaah Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri atas iman yang telah Allah berikan kepada kita, atas Islam, dan kita hanya diperintahkan untuk menjaganya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pendengar jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang hijrah dari titik nol, ya. Hijrah dari titik nol. Apa sebenarnya hijrah dari titik nol itu? Ya, kalau kita berbicara definisi satu demi satu, maka hijrah itu yang dimaksud adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hajara, yuhajiru, muhajiratan, ya, wahijratan, gitu ya. Artinya apa? Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau dalam istilah syar'i, dia berpindah dari satu kondisi yang tidak soleh kepada kondisi yang soleh. Dari keadaan yang bermaksiat kepada Allah kepada keadaan yang taat kepada Allah. Dari keadaan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari keadaan Islam menuju keadaan iman. Dari keadaan kufur kepada keadaan iman, ya. Itu hijrah. Jadi kondisi yang sebelumnya kita dalam keadaan mungkin level 1, maka menuju ke level 2, ketiga, sampai seterusnya. Maka itu hijrah. Dalam makna yang lain, maka berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari negeri Makkah, negeri kekufuran, negeri kesyirikan pada saat itu, ya, sampai kemudian pergi ke negeri Madinah, ya. Nah, itu makna hijrah. Kenapa dari titik nol? Ya, karena hijrah itu ibarat kita starting. Ya, kita mau memulai sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik, tentu kita harus memulai dari nol. Maknanya apa? Maknanya yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat kita untuk kemudian balik lagi ke kondisi jahiliyah, ke kondisi yang sebelumnya, gitu ya. Misal kondisi sebelumnya penuh dengan kemaksiatan, ya, penuh dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak suka teman-teman yang tidak pernah saling menasehati menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dari kemudian keadaan berbuat durhaka kepada Allah, tidak menutup aurat, ya. Kemudian senang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ya. Waliyadzubillah, suka minum misalkan, merokok, ya, kemudian berzina, waliyadzubillah. Maka kepada kondisi yang memang lebih baik lagi. Artinya apa? Titik nol itu maknanya membersihkan, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku-perilaku buruk, sikap-sikap yang buruk, sifat-sifat yang buruk, menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalnya kalau mulai dari titik 50 artinya apa? Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah dan kita mengatakan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikhawatirkan nanti kita akan kembali kepada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Maka di antara rukun hijrah adalah yaitu meninggalkan segala perkara-perkara yang bisa membuat kita kembali kepada perbuatan mungkar tersebut, yang itu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hijrah dari titik nol maksudnya adalah meninggalkan segala sesuatu, ya, dan tidak lagi menengok ke belakang. Nah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis tentang hijrah ini Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan seorang hamba itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dilihat apa niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang dia pergi berhijrah, yaitu niat tadi itu berhijrah, ini konteksnya saat itu dalam orang berhijrah dari Makkah ke negeri Madinah.
Fahijratuhu ila, barang siapa yang hijrahnya niatnya ya pergi dia dari Makkah ke Madinah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya insya Allah Allah akan menerima hijrahnya orang tersebut. Allah akan menerima pertobatan orang tersebut. Hijratu ilallahi wa rasuli, maka Allah dan Rasulnya pun tidak segan-segan untuk menerima hijrah atau menerima kedatangan orang yang datang kepadanya. Menerima seorang hamba yang kemudian mengakui dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lampau, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dia kerjakan di masa lampau yang membuat Allah murka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan mendapat kebaikan daripadanya. Maka insya Allah Allah akan membuka pintu taubat baginya. Allah akan memberikan kemudian keselamatan dan kebaikan bagi dia menjalankan kehidupan. Ya, nah, ini penting hijrah dari titik nol. Kalau kita tidak memulai dari nol, ya kita masih berpegang kepada sebagian adat jahiliyah kita, pakaian yang kemudian masih suka ketat-ketat, ya yang kurang bahan, kemudian jilbabnya juga masih diikat-ikat karena ingin tetap menuju hijrah, tetapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan yang sebelum-sebelumnya, ya modis, suka pakai transparan, kemudian kalau dari sikap perilakunya suka menipunya masih belum bisa dihilangkan, berbohong, ya kemudian lisannya tajam terhadap sesama saudara, ya kemudian suka mudah menuduh dan memvonis terhadap saudaranya, ya maka itu perbuatan-perbuatan belum sepenuh hati dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis selanjutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang berhijrahnya untuk dunia, untuk mendapatkan posisi di dunia, ya aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan diberikan apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia meniatkan untuk mendapatkan dunia, Allah akan kasih. Kalau dia ingin mendapatkan hijrahnya, dia itu niat dia itu ingin mendapatkan kekasih atau istri atau suami, maka Allah akan berikan itu. Tetapi dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan